Waduh, guys, di sini nih yang ribet nih. Jadi di sini kalian diminta untuk belajar fisika. Kalian kalau zaman dulunya sering bolos atau sering nyontek di pas pelajaran fisika, kalian pasti akan pusing nih lihat ada kayak per P kali R, ya kan, di per gitu, atau di apa sih namanya? Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Scania-chan. Gua hari ini akan membahas tentang jadi ini mod yang sudah ditunggu-tunggu guys. Sudah ditunggu-tunggu. Jadi itu udah beberapa reviewer atau introducer udah membahas mod ini, dan gua ini sebenarnya udah agak-agak telat ya guys. Jadi karena barangnya juga datangnya telat gitu. Jadi ini salah satu mod yang cukup booming di Indonesia, dan sebelumnya RDA-nya juga udah cukup booming. Pasti kalian udah tahu kalau RDA udah booming dan dia akhirnya mengeluarkan mod yang akhirnya booming. Apakah itu? Ini dia. Druga Foxy by Outvape and Vibe House. Oke. Kalian pasti udah tahu ini mod ya guys, sudah beredar juga di toko-toko vape atau vape store. Oke, kalian pasti penasaran guys, bagaimana unboxing yang versi gua akan lakukan. Oke, kita langsung akan cek unboxingnya guys. Oke, ini dia Druga Foxy by Outvape. Oke, ini dia tulis Outvape, dan di sini ada website www.outvape.com ya. Nah, buat kalian ingin tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa cek di Instagramnya. Sini ada Instagramnya Vape House dan Instagram dari Outvape. Oke, ini Druga berkolaborasi antara Vape House dan Outvape ya guys. Oke, di sini ada ini ya. Ini kalian bisa gosok. Ini di sini ada kodenya. Ini untuk kalian masukin nanti kodenya ke website mereka. Kalian akan tahu ini produk ini otentik atau enggak. Oke, kita langsung akan coba buka aja. Kalau dari kotaknya sini tebel ya. Nih kotaknya kalian bisa lihat, di karton tebel. Oke, di sini tertulis 18 plus ya. Ibu ambil dengan VM. Kita coba akan buka dulu. Wow, ini dia guys. Ini gue dapat yang warna silver ya guys. Dia ada dua warna, satu gunmetal, satu silver. Kayak gunmetal dia agak gelap, dan ininya juga garis-garisnya ini agak gelap. Ini yang terangnya guys. Di mantap nih. Oke, sebelum kita lihat produknya, kita lihat dulu kita dapat apa aja. Oke, dan di sini kita cuman dapat buku panduannya aja, jadi nggak ada apa-apa lagi. Ini kita coba lihat ya. Instruksinya, ada instruksinya tuh. Di sini ada keterangannya, ada keterangan spek-spek dari modnya. Oke, dan nggak ada apa-apa lagi. Ini ada indikator-indikatornya. Oke, cukup simple ya. Oke, ini dia modnya guys. Tuh, kalian bisa lihat shiny-nya. Mantap. Ini ibaratkan kalau kalian punya ini tuh kayak kalian mengidam-idamkan handphone baru ya. Jadi kayak kalau laki-laki itu ya kayak handphone baru, misalnya iPhone, ada iPhone keluaran terbaru. Nah, mod ini posisinya sekarang seperti itu guys. Jadi kayak idaman banget. Orang pasti penasaran dan pengen tahu kayak gimana sih. Ini kita langsung klet aja. Masih shiny. Kita klet dulu lagi. Wow. Ini bener-bener mulus ya guys. Ini semok. Kalau wanita ini semok guys. Oke. Dan di sini kita ada apa aja? Di sini ada tertulis Outvape Foxy. Oke, dan ini SS ya guys. Ini shiny banget. Dan di sini ada logo Druganya, dan ada simbol-simbol cube-nya ini. Dan di sini seperti ada LED. Kita lihat dari atasnya dulu. Oke, dari atas nih kalian bisa lihat quick release atau sistemnya seperti ini. Kalian kalau mau masukin RDA, kalian bisa sistem jepit langsung. Jadi ini seperti ini guys. Ini simulasinya seperti ini. Ini ditekan, ini bisa langsung kalian masukin dan dilepas. Nah, ini kalian udah bisa masang nih. Nah, cuman gitu aja. Nah, ini sebenarnya kalau menurut gua banyak yang bilang ini cuman dipencet, dimasukin udah. Tapi kalau menurut gua ini harus lu kencengin lagi sedikit. Nih, harus putar sedikit. Nah, ini jadi agak lebih kenceng ya guys. Jadi itu nggak goyang. Kalau tadi nggak kalian kencengin, dia masih bisa muter-muter. Oke, dan untuk nyopotnya ini karena dia dalamnya ini ada magnet ya. Jadi ini agak tariknya agak
Nah, sedikit kencang karena dia di situnya ada magnetnya, dan ini pin konektornya gold plated ya guys. Dan di samping-samping itu ada magnetnya, jadi ini kayak pas masuk ke situ tuh ditahan oleh magnet juga. Dan ini kalau kalian nggak pakai dipencet seperti ini, kalian juga bisa putar juga. Jadi ini multifungsi ya, mau kalian putar atau mau kalian pencet sama aja sih sebenarnya, nggak begitu ngaruh banget ya guys. Nih, nah nyopotnya itu harus agak nyopotnya harus agak gimana gitu. Oke, karena ini ada magnet ya, jadi dia nempel gitu. Oke, kalau untuk spesial dratnya seperti itu ya, quick release, jadi dia bisa langsung, nggak usah pakai diulir. Cuman kalau menurut gua, walaupun langsung, kalian harus tetap kencangin ya, biar RDI-nya itu firingnya lebih sempurna lagi. Oke, di sini ada firing buttonnya. Oke, ada firing button, dan firing buttonnya juga dia sistemnya klik. Agak sedikit gimana ya? Empuk enggak, keras juga enggak, jadi tengah-tengah gitu. Oke, dan kita coba akan lihat dalamnya. Oke, ini kita coba akan lihat dalamnya guys. Ini jadi kalau kalian mau buka tuh di sini ada kayak tuasnya gitu. Dia tinggal di. Nah, ini untuk baterainya. Nah, ini bahan ininya di plastik guys. Bahan apa namanya? Bahan plate ini plastik. Cuman kalau bahan bodinya ini dia metal atau aluminium. Ya, aluminium tebal nih. Dan di sini tempat untuk baterainya plus minusnya, oke. Nah, di sini dia ada magnetnya nih. Jadi ini ada magnet. Nah, di sini juga ada magnet. Jadi kalau kalian tutup, nah itu udah langsung tutup. Nih kita langsung coba akan buka yang sisi sebelah sininya. Waduh, guys. Di sini nih yang ribet nih. Jadi di sini kalian diminta untuk belajar fisika. Kalian kalau zaman dulunya sering bolos atau sering nyontek di pas pelajaran fisika, kalian pasti akan pusing nih lihat ada kayak per P kali R ya kan, di per gitu, atau di apa sih namanya? Kalau ini nih, aduh lupa, ini pelajaran SMP SMA ini guys. Pas zamannya gue di IPA nih fisika, aduh. Oh, di akar ya, di akar gitu. Di sini ada OHM itu tandanya R, ada power P, volt P, ampere ada I. Oke, dan di sini ada perkaliannya. Oke, sepertinya gue kurang mengerti masalah fisika ya guys. Jadi intinya gimana ya ini? Ini sebenarnya sebagai kalkulator kalian. Tapi buat kalian yang ngerti fisika, kalau nggak ngerti fisika mending abaikan aja. Sebenarnya ini agak penting, nggak penting juga sih. Nah, di sini ada tombol plus minus ini untuk wattnya. Untuk kalian gede kecilin wattnya, kalian ada di dalam sini. Dan di sini ada LED indikatornya. Dan kita coba akan isi baterai dulu. Aku pakai baterai ini late. Coba. Untuk baterainya standar guys, ini 18650 seperti biasa. Ya. Jadi nggak ada baterai spesial. Cuma space-nya emang agak gede kelihatannya. Cuman ternyata ya 16650 juga. Oke, ini udah gue pasang. Ini kita akan tutup dulu yang belakangnya. Dan di sini, waduh. Oke, kita coba akan lihat. Nah, di sini di LED-nya cuma ada volt, watt atau volt. Ya, ini masih mode watt ya guys. Masih mode ini masih mode volt. Modenya volt. Kalau maksimalnya ada di 6,5 volt dan minimalnya ada di 0,5 volt. Oke, dan di sini ada resisten atau OHM, dan di sini ada baterainya, indikator baterainya ada resistornya, ada voltnya. Oke. Dan buat kalian yang masih bingung ini kalau pakai volt itu gimana? Nih gua sebenarnya ada cara gampangnya ya guys nih. Jadi kayak gini nih, gua akan simulasiin. Nah, di sini ada voltnya OHM-nya 0,21. Nah, kita coba akan pakai di 4,5 volt ya. Nah, hitungnya gini. Ini kan voltnya 45 nih, ya enggak? Oke, ini ngitungnya gini guys. Ini kan OHM-nya 4,5 ya. OHM-nya 0,21, voltnya 4,5. Oke. 4,5 kali 4,5
sama dengan 2,21 dibagi 0,21 sama dengan oke. Nah, ini adalah watt yang dihasilkan. Jadi kalau gua pakai di 4,5 volt di OHM 0,21, watt yang dihasilkan adalah 96 watt. Wattnya jadi 96. Jadi kalau kalian ini idealnya kan di 80 ya. Ini kalian turunin di 43. Coba kalau 43 4,3 kali 4,3 sama dengan 18,49 dibagi 0,21. Nah, ini dapatnya 88 watt. Oke, berarti idealnya dia di sekitaran 4,2 volt. Oke, gitu aja guys. Jadi sebenarnya sistemnya ini hampir sama kayak hitungan gue tadi, cuman ini terlalu rumit guys. Kalau menurut gue ini kayak bener-bener kayak lu, ya emang kalau lu bolos pas pelajaran fisika ya lu nggak akan ngerti ini. Sepertinya gampangnya seperti itu. Jadi volt kali volt dibagi OHM-nya gitu. Jadi tadi keluarnya berapa? Nah, itu adalah watt yang dihasilkan. Seperti itu guys. Oke. Dan buat kalian yang ingin matiin remote, kalian bisa klik 5 kali. Tuh 2 3 4 5. Tuh, sistem off, dia akan mati. Nyalain juga sama 5 kali. Oke, dia nyala lagi. Dan di sini dia bukan sekedar tombol nih guys. Ini untuk tombol 2 ini dia sebenarnya magnet juga. Dan ini juga magnet. Ya, jadi ini untuk nempelin yang ada di platnya nih, ada besinya juga nih tuh. Jadi ini langsung. Nah, jadi kalau kalian lihat dari bodinya ini cuman kelihatan LED-nya aja, cuman kecil gitu. Padahal tombolnya ada di dalam ya guys. Dan kalian kalau mau ganti plate nih bisa. Ini jadi plate-nya sekarang udah dijual, udah banyak yang jual plate-platenya yang lucu-lucu, ada yang motif, ada yang transparan. Kalian bisa pilih. Dan Vape House juga udah ngeluarin juga yang udah berwarna-warni ini untuk plate-nya depan belakang ya guys. Oke, jadi di sini yang nggak ada itu adalah tombol chargernya. Jadi mod ini nggak available kalian bisa cas di body. Kalian harus cas di chargeran portable ya guys. Jadi nggak bisa dicas di body. Ini nggak ada kabel USB-nya, nggak ada colokannya. Jadi ini murni cuman mod yang mod aja, nggak bisa untuk dicas di body gitu. Mencegah juga untuk hal-hal yang tidak diinginkan guys, konslet atau jadinya yang hal-hal yang aneh-aneh, meleleh gitu. Oke, cukup simpel nih mod, jadi nggak terlalu aneh-aneh guys. Jadi cukup ya simpel aja nih mod, kayak mirip seperti kayak box mod nih sebenarnya ini sistemnya. Cuman dia udah di digital gitu, jadi dia di dalamnya udah ada chipnya juga guys. Oke, ini akan gue tes nih. Tadi gue udah wicking ya guys, kayak gue pakai kapas dari Atomic Cotton, dan ini akan gue tetes dari liquid dari Revolution Pavlova. Oke, kita running di 4,2 volt. Kita akan coba tes fairingnya di terdekatnya seperti apa. 1, 2, 3. Oke, ada delay atau enggak? Ini kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke, gak ada delay guys. Nih 1, 2, 3. Bener-bener gak ada delay ya. Gue klik langsung cus nih. Ini 1, 2, 3. Tuh, gue klik langsung cus ya. Jadi ini bener-bener gak ada delay. Oke, kalau ada delay gue akan bilang ada delay. Kalau ini gak ada delay, karena ini metodenya adalah metode box mode. Dimana kalau box mode itu jarang banget delay, kecuali emang lu digital gitu, pure digital. Nah itu baru ada delay guys. Kalian udah lihat dari dekat bagaimana fairingnya. Kita akan lihat performa dari jauh, apakah cloud yang dihasilkan galak atau tebal. Kita langsung akan buktikan ya guys. Oke, tadi kalian udah lihat dari dekat fairingnya seperti apa. Nah kita langsung akan tes dari jauh, dari jarak jauh, ini performanya seperti apa. Ini kita lihat guys nih ya. 1, 2, 3. Ngebul guys. Oke, cukup galak ya guys. Jadi untuk tendangannya dia galak. Ini kita langsung akan coba puff aja seperti apa performanya. Wow, mantap. Oke, dan kita coba tes jarak panjangnya guys. Oke, cukup panjang dan cukup tebal.
dan powernya tuh mantep banget guys. Oke, ini kalau bandingannya ini adalah sama seperti Dovpo VE guys. Jadi gue pernah review Dovpo VE, speknya itu hampir sama seperti ini. Jadi kayak tendangannya, powernya hampir sama. Oke, jadi kalau kesimpulannya adalah mod ini sangat handly banget. Jadi enak di tangan, nggak ada sudut-sudut yang bikin sakit di tangan. Ini cukup enak di tangannya guys. Dan kalau dari berat, ini lumayan cukup berat. Jadi kalau beratnya ini, ya ini karena ini metal bodinya guys. Jadi ya agak berat aja gitu. Cuman kalau dari segi handling sih ini enak banget. Ini kalian bisa lihat ya kan. Dan ininya bisa kalian ganti-ganti juga. Minusnya adalah itu guys, jadi dia nggak bisa di-charge di mod, dia bisa di-charge di portable. Cuman kalau menurut gua emang box mode kebanyakan nggak bisa di-charge di mod ya guys. Kayak Exxon, kayak Dovpo VE, kayak R233, R233 bisa nggak bisa kayaknya. Terus ini juga nggak bisa di-charge di mod. Dan untuk quick release-nya ya, gue bilang ini gimana ya? Jadi dia nggak bisa gitu guys, begitu kalian pasang dia langsung diem, nggak bisa, dia tetap harus diputar dulu. Jadi dia sedikit agak nggak penting juga sebenarnya quick release ini. Jadi kalau dibilang penting sih ya lumayan, kalian nggak usah muter-muter ya. Jadi nggak ngerusak dratnya dari RDA. Cuman tetap kalau sistem masang itu tetap harus rada dikencangin, jadi agak nggak ngaruh gitu. Jadi fungsinya ya ini sebagai aksesoris saja sebenarnya gitu aja. Kalau dari segi performa ini juga oke ya. Jadi kalau gue bilang ini mantap dan dibanderol dengan harga 750. Kalau gue bilang ini worth it. Worth it kenapa? Karena ini kalau buat laki-laki sih ini oke. Bentuknya elegan banget, laki banget ya guys. Jadi gimana ya guys? Jadi elegan aja gitu lah. Ini mantap juga. Oke, gitu aja guys. Gua sedikit review dan unboxing produk dari Druga Foxy by Aukvape dan Vape House. Oke, terima kasih dari Aukvape yang udah percaya pada Panda Vape Store dan mengirimkan produknya kepada kami. Oke, sekian aja review dari gua, dan kalian juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gua, dan kalian juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng di sebelah kanan untuk tahu notifikasi video-video gua selanjutnya. Oke, sekian aja dari gua, Panda Vape Store.